nyonek ya, jadi pergi ke hiburan malam atau mungkin kepada orang-orang yang mungkin ya itu tidak menutup kemungkinan, itu bahkan diperlukan sebetulnya menjangkau orang-orang yang mungkin bisa dianggap jauh dari agama, kemudian kita mendatangi mereka. Jadi bukan hanya untuk bola tapi menjemput bola. Kadang kita itu tidak hanya terpengaruh tapi juga mempengaruhi. Kadang orang itu di satu circle itu bisa seperti wortel. Jadi kalau dipanaskan dia berubah, dia ikut, dia jadinya lentur. Tapi bisa juga seperti kopi atau teh, kalau dipanaskan ditaruh di satu lingkungan, dia justru mempengaruhi orang yang lain. Itu mungkin terjadi dan memang banyak terjadi sebetulnya. Namun itu membutuhkan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, sudah mampu memberi, tangkinya sudah penuh, dia sudah istilahnya proses hijrahnya itu sudah 80% atau 70%. Karena itu akan sangat bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah mampu, sudah mampan secara pengetahuan agama, proses hijrahnya juga sudah istiqomah. Dia pasti pengen mengajak orang lain untuk mengikuti dia. Itu yang dilakukan oleh banyak guru kita. Ketika sudah berproses sangat panjang di masa mudanya belajar, kemudian beliau istiqomah mendidik para santri, mengajari mereka untuk mengajari mereka kebaikan, berada di lingkungan yang mungkin gak kondusif awalnya, tapi saling menarik untuk kemudian saling menguatkan dan saling menginspirasi. Itu betul. Tapi itu membutuhkan orang-orang yang sudah selesai, orang-orang yang sangat kuat. Karena bagaimanapun juga ketika kita masih dalam fase belajar, kita fase pencarian, kita masih mencari, kita belum final, kemudian kita mau mempengaruhi orang lain, itu ada kemungkinan kita juga terpengaruh, kita terbawa, atau juga mungkin mereka bisa terbawa, atau bisa saling mempengaruhi. Itu bisa terjadi. Makanya itu sangat baik sekali menurut saya, bisa dilakukan apabila kita sudah siap. Di dalam kurikulum pesantren itu begini, kita ketika masih bidayah, masih sanawiyah, itu masih diajari ilmu pengetahuan yang sudah jadi, fikih yang sudah jadi dalam kitab-kitab Fathul Bari, Fathul Mu'in, hadis yang sahih, ilmu yang sudah jadi, kita dikasih tahu yang sudah jadi. Tapi saat sudah aliyah, saat Ali, manhaj Hasani, kita diajari untuk menemukan kebenaran. Kita diajari seperti yang sekarang teman-teman kuliah, bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi menciptakan ilmu pengetahuan, tidak mencari ilmu pengetahuan dengan penelitian, dengan hipotesa, dengan tajriban. Hipotesa bisa benar bisa salah. Nah, begitu juga di pondok pesantren, kita awalnya dikasih ilmu yang sudah mapan, kemudian setelah nanti sudah jenjang ini, kita dikasih biji kopi yang sebelumnya kita minumnya Nescafe, kita dikasih biji kopi, dikasih hadis ini. Iqam sholah, kita uzakah, itu kenapa kok bisa jadi hukum wajib? Kenapa? Harus memahami yang namanya ilmu usul fikih, bahwa mutlak anti fahuwa wajib, bahwa perintah yang mutlak tanpa ada embel-embel lain dalam redaksinya, maka itu menjadi hukum wajib. Ini kita diajari seperti itu, diajari mencari kebenaran, diajari menghasilkan kebenaran. Saat kita sudah paham pengetahuannya dan berhasil. Coba bayangkan kalau teman-teman belum dikasih pengetahuan yang mapan dulu, tapi dikasih khilafiyah ulama yang sangat besar. Misalkan sudah disuruh bikin makalah atau suruh bikin penelitian tentang apa, sebelum punya fondasi yang kuat, sebelum punya ilmu literasi yang kuat, ini akan sulit. Maka orang itu harus menyadari tempatnya di mana. Saya itu makomnya di mana ya? Kalau saya itu kira-kira makomnya sudah bisa menginspirasi, maka silakan mengajak masuk ke circle yang mungkin negatif dan mengajak mereka, karena kita tahu makomnya di mana. Tapi kadang orang itu tidak akan pernah tahu di mana makomnya, karena hati atau iman itu kan yazid wa yanqus, fluktuatif,
kadang kita semangat, kadang kita ya, kadang kita ini iman itu memang seperti itu. Makanya kenapa banyak para salafus saleh itu justru tidak pernah memutuskan hal besar terhadap dirinya sendiri, karena dia kadang ragu juga dengan makomnya. Makanya kadang daunnya ini yang dijadikan pegangan, ya kan? Karena orang-orang yang sebetulnya punya kesadaran dan punya kerendahan hati, kami itu tidak bisa percaya diri sih, nggak bisa merasa bahwa oh saya bisa, saya mampu.